101,1 Smart FM di Spirit of Indonesia, part of Magentic Network. Selamat malam Smart Listener. Di jam 7 hari Rabu pastinya ada sesuatu yang menarik dan spesial di Smart FM Makassar. Nah, malam hari ini tentunya kita akan berbincang dengan komunitas-komunitas keren yang ada di Kota Makassar di Smart Community, pastinya barengan sama saya Rifa Majid sampai nanti jam 8. Dan Rifa pastinya tidak sendirian karena malam hari ini sudah ada teman-teman komunitas yang wah, anak-anak muda keren nih pastinya ya. Karena Smart Community tidak akan menghadirkan kalau orangnya nggak keren. Dan yang satu ini juga tidak kalah keren dari komunitas-komunitas Smart Community sebelumnya. Saya mau ngajak Anda untuk berkenalan dengan mereka, tapi jangan lupa untuk ikutan ngobrol bersama kami malam hari ini melalui WhatsApp ataupun SMS di 0811461011, terus di line telepon di 833-225. Anda juga bisa menyaksikan kembali tayangan dari talkshow kami malam hari ini di channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa di-subscribe dulu ya. Untuk akun Instagramnya juga ya, @smartfm_Makassar. Langsung aja, tamu saya malam hari ini adalah anak-anak muda keren yang gerakan mereka itu ini cocok banget nih di era yang sekarang di mana korupsi itu merajalela. Langsung aja saya sapa, ada teman-teman dari Exom Integritas. Hai. Saya udah semangat 45 loh, karena langsung gitu dong. Aku semangat. Semangat. Langsung ya yel kalau penyuluhan anti korupsi ya. Oke, ada teman-teman dari Exom Integritas ini ya. Ada siapa aja di sini? Halo, saya Rian. Saya Eki dan Rian malam hari ini. Rian gembira ya. Bukan, Rian Demasif. Oh, baik. Nggak original kamu. Oke, Exom Integritas. Dari namanya, kalau misalnya kita lihat di highlight gitu integritasnya. Oke, ini menafsirkan bahwa ini anak-anak berintegritas, tapi kenapa namanya ada Exom gitu? Apa sih arti dari Exom Integritas ini? Kak Eki atau Rian? Oke, saya aja ya. Jadi Exom itu sebenarnya singkatan. Jadi Exom itu edukasi sosial masyarakat berintegritas. Jadi kenapa kita ambil Exom Integritas? Karena kita pengennya masyarakat itu bukan cuma tahu apa itu nilai-nilai anti korupsi, apa itu nilai-nilai integritas, tapi mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti edukasi sosial masyarakat berintegritas. Luar biasa sekali. Ternyata itu kepanjangannya saudara-saudara. Terus Exom Integritas ini kalian sebagai apa? Kalian sebagai apa di komunitas ini? Kebetulan saya di sini diamanahkan sebagai wakil koordinator untuk Exom komunitas ini. Oke, ada Pak Wakoor di sini ya. Hormat Pak. Kalau Eki? Kalau saya sebagai wakil sekretaris. Wakil sekretaris. Tugasnya pasti ngurusin administrasi bla 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 ya. Nomor surat masuk, surat keluar. Itu ribet ya. Ya sesederhana itu. Sesederhana itu. Oke, baik. Nah, Exom Integritas ini emang bener ya komunitas anti korupsi gitu? Betul. Terus apa yang melatar belakangi Exom ini sendiri untuk terbentuk gitu di Kota Makassar? Sejak kapan sih? Kalau terbentuknya sejak bulan Februari tahun 2019. Oh, baru. Aduh, masih baby ini ya. Masih belajar. Unyunya kan masih gemes-gemes. Gemes-gemes ya. Oke, terus jadi kami tuh 6 orang kebetulan ikut kegiatan Invest. Itu ada beach cleaning di Takalar. Apa namanya? Beach cleaning. Cleaning, membersihkan pantai. Iya. Jadi kebetulan di situ kita ada 6 orang, kita punya visi yang sama. Jadi salah satu dari teman kami menawarkan bagaimana kalau kita buat komunitas yang sasarannya untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai anti korupsi. Oke, jadi dari niat sederhana itu, perbincangan sederhana itu, kita bentuklah komunitas ini. Awalnya Exom itu belum. Kita hanya berkumpul 6 orang, tapi tiba-tiba ada yang mengusulkan ini, dan kita sepakati namanya Exom Integritas. Oke, berenam berarti termasuk Rian juga. Iya. 4-nya siapa lagi? Boleh disebutkan namanya satu persatu? Ada Kak Fajri, ada Kak Anti, ada Kak Rini, ada Kak Ilmal.
Oke, dan ini kalian dari latar belakang apa aja nih? Apakah ini kalian sekarang apa? Mahasiswa atau udah kerja atau apa? Ibu rumah tangga? Kalau untuk profesi sih macam-macam. Dari misalnya Kak Fajri. Kak Fajri itu dia seorang advokat. Oke, lawyer ya. Kesehariannya sebagai lawyer. Sedangkan kalau saya alhamdulillah baru lulusan. Alumni. Oh iya, sarjana baru. Iya, Oke, baik. Masih panas. Pengangguran kah? Oh enggak lah ya. Anak Eksoma, dia enggak nganggur karena aktivitasnya menyuluh anti korupsi itu di mana-mana gitu ya. Terus ada pendongeng. Iya, ada pendongeng. Ada Kak Anti sama Kak Rini. Kalau Kak Rini juga ini sebagai pegiat seni ya. Terus ada Ibu Guru. Dua orang ya. Ibu Ilma dan Kak Ibu Eki sama Ibu Ilma. Oke, baik. Kalau sih panggil kakak aja ya. Iya, Tua kakak banget aja. Ibu dipanggil Ibu Guru ya. Oke, jadi dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda kemudian punya satu visi membentuk Eksom Integritas ini. Tujuan utamanya adalah tujuan utamanya sebenarnya kami berpatokan dari visi Indonesia sendiri. Visi Indonesia kan ada tahun 2045. Itu di mana Indonesia itu bebas dari korupsi. Jadi masyarakat anti korupsi. Oke. Dari visi tersebut kami akhirnya berenggut bagaimana sih sebenarnya di Makassar ini kita perlu ada namanya edukasi ke masyarakat agar masyarakat lebih termotivasi untuk tidak korupsi kayak gitu. Oke, lebih aware, lebih termotivasi dan teredukasi gitu ya. Karena selama ini orang mungkin korupsi karena dia nggak tahu. Mungkin hal-hal kecil yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ternyata itu udah korupsi tapi nggak tahu nih ya. Luar biasa. Tujuan anak-anak muda ini sangat mulia, membebaskan Indonesia dari korupsi. Tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas ya, kalau ternyata mereka tuh punya cita-cita besar dengan membentuk komunitas ini untuk membebaskan Indonesia dari korupsi. Luar biasa. Ini calon-calon menteri kayaknya ya. Atau calon-calon penyidik KPK. Amin. KPK. Amin. Hormat Bapak Wakoor ya. Tapi sampai sekarang dari dari bulan Februari 2019 gitu ya. Sampai sekarang selain kalian berenam itu ada anggota lain nggak sih? Ada membernya udah berapa gitu dari Eksom Integritas ini? Untuk anggota dari Eksom Integritas ini kami hanya berenam. Tapi selain kami berenam, kami punya istilahnya sahabat Eksom. Jadi sahabat Eksom ini adalah teman-teman yang pernah ikut andil dalam kegiatan yang kami lakukan. Volunteer istilahnya. Iya, volunteer. Kalau di grup ini, di grup WhatsApp jumlahnya sudah lebih dari 130-an. Wow. Iya, itu member sahabat Eksom. Sahabat Eksom gitu. Jadi mereka itu pernah ikut kegiatan kami di Pekan Raya Sulsel, ikut kegiatan ranking 1. Indogreen juga. Indogreen. Jadi mereka itu pernah terlibat langsung dengan kami. Dan dengan semua kegiatan-kegiatan dari Eksom Integritas begitu ya. Tapi otaknya ini kalian berenam aja. Nggak ada yang campurin. Nggak ada niatan untuk open recruitment gitu, merekrut saya mungkin. Oke. Oh, kalau Karifa mau bisa kok. Kami akan open recruitment nantinya. Oke. Akan ada persyaratan-persyaratan. Oke, baik. Ada trainingnya enggak? Ada dong. Jadi kita di sini tidak ada nepotisme. Jadi Karifa harus ikuti jalur yang ada. Siap. Iya. Nggak ada jalur. Nggak ada. Karena kan kita anti KKN, Mas. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Jadi kita anti KKN. Ada rekrutmen kah dalam waktu dekat ini atau ada sesuatu yang ingin kalian capai dulu sebelum memperbanyak anggota-anggota gitu atau kayak gimana? Jadi komunitas kami sebenarnya punya niat, kami fokus berniat itu ingin menjadikan Eksom Integritas ini sebagai sebuah yayasan. Jadi sambil menyiapkan berkas-berkasnya, kita sementara merancang bagaimana prosedur untuk mengkader atau mengajak teman-teman bergabung di komunitas kami. Jadi bentuk yayasan dulu nih, baru ada. Apa ekspektasinya sebenarnya? Kenapa nggak komunitas aja? Kenapa harus yayasan gitu? Kami punya plan panjang. Karena kalau kita berpikir skala jangka panjang, otomatis membutuhkan banyak sekali tenaga, membutuhkan banyak sekali biaya. Sedangkan pada saat sebuah komunitas itu ada badan hukumnya, itu akan banyak sekali atau akan ada beberapa sponsor mungkin yang bisa memberikan bantuan ke komunitas tersebut untuk melakukan kegiatan kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya sebatas komunitas saja itu
terbatas, walaupun sifat komunitas itu sendiri fleksibel gitu ya, betul. secara keanggotaan fleksibel. Tapi kalau untuk sesuatu yang ingin diseriusi, sebaiknya memang yayasan gitu ya, berbadan hukum. Karena ya iyalah, karena sekarang tuh kalau misalnya ada bantuan atau apapun gitu, teman-teman ingin dapat sponsor, pasti yang ditanyain duluan badan hukumnya kayak gimana, yayasan kan atau seperti apa gitu ya. Yang gampangnya ada ADART-nya aja dulu gitu ya. Dan sekarang itu udah ada. Kalau soal ADART itu sudah ada semua, kita sudah lengkap. Tinggal tinggal kita mau mengumpulkan apa-apa saja perlengkapan selanjutnya, tambahannya untuk dimasukkan ke dalam akta notaris kayak gitu. Oke, dan sekarang sudah sampai di proses mana kalian? Kita masih di tahap revisi. Ya, berkas ya. Yang kurang itu kita lengkapi, yang mungkin tidak diperlukan kita cut. Oke, baik. Semoga bisa lancar terus prosesnya. Amin. Ya. Amin. Nah, kalian berenam yang ada sebagai otak dari pembuatan dan juga pokoknya yang menggerakkan Exom Integritas ini, apakah memang sebelumnya kalian sudah punya pengalaman di bidang anti korupsi atau seperti apa? Kalau sebelumnya mungkin ada beberapa teman-teman itu sudah terlibat langsung atau aktif di berbagai komunitas anti korupsi. Dari bekal tersebut, teman-teman itu ambil untuk bagaimana sih menggerakkan komunitas di Exom ini, bagaimana sih kami di sini bisa berkegiatan, berkolaborasi dengan bukan cuma Exom sendiri, tapi kita kolaborasi dengan komunitas yang lain kayak gitu. Ada ini juga nggak sih penyuluh anti korupsi gitu di teman-teman Exom Integritas gitu? Kebetulan untuk teman-teman yang di Exom itu ada 3 orang yang alhamdulillah sudah tersertifikasi langsung dari KPK. Itu sudah menjadi penyuluh anti korupsi tingkat pertama. Oke, yang resmi dan tersertifikasi gitu ya. Resmi dari KPK. 3 orang. Siapa-siapa aja itu? Ada Kak Fajri, ada Kak Eki. Oke. Oh, siap. Hormat Ibu. Ada Master dia. Oh, Master. Jadi panggilan sayangnya Master. Oke, baik. Jadi saya ada di antara 2 Master nih. Saya masih Master yang pemula. Jadi tapi jangan salah. Master pemula jangan salah ilmunya dulu dong. Semoga. Ya. Nah, tapi dari kalian pribadi gitu ya, apa yang kemudian membedakan aktivitas kalian setelah ini kan sekarang udah jadi penyuluh anti korupsi gitu ya, yang sudah tersertifikasi, aka Master ya, Master anti korupsi. Apa yang membedakan sebelum dan sesudah menjadi Master ini? Oke. Kalau perbedaan sebelum dan setelah jadi Master itu banyak sekali perbedaannya. Apa itu? Jadi sebelum ikut sertifikasi, kami ini sekadar melakukan penyuluhan tanpa ada tuntutan administrasi yang harus dilengkapi. Tapi setelah ikut ikut sertifikasi, kami dituntut untuk melengkapi semua berkas-berkas yang ada, mulai dari rencananya, materinya apa, dokumentasinya, sasarannya siapa, itu administrasinya harus lengkap. Jadi kita harus lebih profesional dalam menyuluh, tidak sekedar sosialisasi, tapi memang harus lengkap semua berkas-berkasnya sampai dokumentasi. Oke, dan terukur gitu. Betul. Ya. Target dan hasilnya seperti apa? Terukur. Kalau Rian? Sama. Kalau misalnya dari sebelum menjadi penyuluh dan belum tersertifikasi itu bedanya mungkin dari segi pemenuhan media mungkin. Kalau pada saat kita sebagai penyuluh yang tersertifikasi itu dari KPK itu bisa lebih mudah memberikan bantuan, seperti kan di KPK itu ada semacam board game, bantuan board game, pin, buku dan stiker ya. Iya, ada juga stiker. Ada media gitu lah ya. Ada media pembelajaran untuk menggerakkan teman-teman untuk bisa sosialisasi lagi. Sosialisasi gitu tentang ya. nilai anti korupsi ini. Tapi kalau itu kan secara administrasi, profesionalitas. Tapi secara moral kalian ada nggak sih kayak beban moral gitu menjadi seorang penyuluh? Ada. Berat nggak tuh? Berat. Kami lebih ditantang untuk tidak sekedar menjelaskan, tidak sekedar memberitahukan, tapi kita
dituntut untuk lebih dahulu mengaplikasikannya. Wow, luar biasa. Jadi nggak boleh kasih tahu orang dulu sebelum kita melakukannya Betul. sendiri. Ada aplikasi. Ada aplikasinya. Baik, seperti apa tantangan mereka dalam menyuluh anti korupsi ke masyarakat? Karena mereka ini sebagai edukator gitu ya dalam Exxon Integritas untuk mewujudkan Indonesia tanpa korupsi. Kita punya tamu baru ini. Siapa ya, Bu? Ada anggota baru sepertinya, pendatang baru. Ada Anda dong. siapa? Aku Kakak Anti. So cantik. Teman Kak Rian. Bukan. Oh ya sudah saya pulang. Segitu Ji memang anggapannya dia. Aduh, gimana ini Kak Anti? Kita kenal di mana ya? Set banget nih, set banget. Selamat datang Kak Anti. Iya, Kak Rifa. Apa kabar Kak Rifa? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Semangat, Semangat. yeay. Masya Allah. Ini smart listener ya. Sampai apa ini Nabi bikin ini orang ini siaran. Tim hore. Tim hore. Tapi emang seperti itu ya, menyuluh anti korupsi itu harus fun gitu ya. Iya. Oke, saya pengen ke Kak Anti sebagai pendatang baru. Iya, karena Iya. siapa suruh terlambat. Kaget, takut dong. Iya, Kak Anti, kenapa ya? apa yang menyenangkan selama menyuluh anti korupsi dan juga tantangannya secara Yang pribadi? menyenangkan adalah bertemu dengan orang baru, khususnya untuk anak-anak ya, karena kita sasarnya anak sekolahan kan. Itu nampak aku lebih muda. Baik. Jadi guys, smart listener, kalau mau terlihat muda, coba main sama anak-anak. Yes. Dijamin akan gila lama-lama ya. Kayak gitu ya. Tantangannya apa? Tantangannya adalah ketika menghadapi anak milenial tuh yang agak susah, karena dia mau diajarkan berintegritas, tapi terkadang mereka tidak menyadari bahwa ini adalah salah satu hal yang penting untuk dipelajari. Mereka kesannya kayak meremehkan seperti itu. Iya, apalagi kan kalau misalnya anak-anak udah mulai remaja, jangankan remaja SD aja, SD aja, pemahamannya itu akan kehidupan sehari-hari udah banyak paparan-paparan, Betul, apalagi betul. dengan media sosial gitu ya. Jadi sedikit banyak kita harus effort gitu ya untuk memberikan pemahaman yang lebih. Nah, kalau dari Master, Baik. Master kan udah ya, hello, udah tersertifikasi guys. Sulit nggak sih menyuluh anti korupsi itu ke masyarakat gitu? Apa tantangan yang biasa kalian dapatkan? Saya kan master baru, Bu. Master baru. Di depan sini master senior. Oke. Pengalaman saya, tantangan yang paling utama itu bagaimana ini semua peserta menyimak dengan baik apa yang kita sampaikan. Penguasaan materi. kelas. Kalau materi itu udah kewajiban, Bu. Betul. Tapi penguasaan kelasnya, jadi kita harus merencanakan metodenya seperti apa, setelah kegiatan ini apa lagi, lagunya, tepuk-tepuknya seperti apa lagi. Jadi kita harus bagaimana si peserta ini benar-benar fokus. Jangan sampai bosan ketika mendengar kita menyuluh tapi tidak ada hal-hal yang mungkin bisa menyenangkan. Masuk telinga kanan, keluar telinga Betul. kiri. Keluar kelas, wassalamualaikum. Iya. Jadi tidak hanya Kebiasaan tinggal seperti itu. duduk tenang, tapi kita harus menciptakan ice breaking yang bervariasi. Oh gitu. Iya. Jadi metode ice breaking salah satu Iya. yang digunakan di dalam menyuluh gitu ya. Bukan hanya di dalam kelas pastinya. Bukan hanya ya. di luar kelas pun. Oke, kalau Mas Suryan, Master tepuk tangan. Apa ya? Master tepuk tangan. Iya, master tepuk tangan. Oh, Master tepuk. Coba gimana Master? Tepuk. Apaan tuh? Coba. Kamu Jadi tantangannya apa? Kalau tantangannya saya pada saat menyuluh itu sebenarnya dari jenjang usia. Betul yang dikatakan oleh Master Kak Eki dengan Kak Anti. Itu ada beberapa fase usia itu yang membedakan antara yang disuluh. Yeah. Misalnya SD itu orangnya kayak gimana, kepribadiannya mereka kayak gimana, SMP, SMA, mahasiswa, masyarakat itu semua Cara nge-treatnya. cara nge-treatnya itu Beda-beda. beda-beda. Bagaimana kita menyesuaikan diri pada saat kita di tempat yang lebih muda, kita harus berpikiran lebih muda. Tempat yang milenial mungkin kayak gitu. Kita Kalau harus di berpikir kalangan milenial. orang-orang tua, automatically jadi orang tua Oh, gitu ya. enggak gitu. Oh, enggak juga ya? Enggak sih. Oh, enggak juga ya. Aduh, kesinggung tuh yang di sebelah sana. Maaf ya. Bukan maksud hati ya, Iya, kakak nggak ya. apa-apa, gender awan. Oh, oke. Tapi, terus? Justru kalau misalnya kita melakukan penyuluhan ke orang tua ya, anggaplah usia lanjut, itu mereka menganggapnya korupsi ini bahasanya berat.
balasannya berat, jadi mereka ibaratnya kayak gimana ya, pada saat kita suluh itu betul-betul fokus, agak tegang juga, agak serius ya, menyimak beda dengan ya, mungkin karena dia udah merasakan dampak korupsi kali ya. Kalau anak-anak kan ya iyalah terserah lu aja. Saya belum merasakan, berada di fase yang belum berada di fase resah gitu jiwa. ya. Oke, treatment pasti udah beda ya di setiap usia. Materinya seperti apa yang biasa kalian bawakan gitu, untuk anak-anak apa, untuk dewasa apa, untuk remaja kayak gimana gitu? Kalau soal materi itu kami biasanya patokan dari SKKNI. Ada namanya SKKNI untuk patokan seorang penyuluh ya. Pada saat dinyatakan tersertifikasi itu ada 9 SKKNI, poin dari SKKNI tersebut yang perlu diketahui oleh seorang penyuluh atau seorang penyuluh master penyuluh anti korupsi. Master dibilang mestri nih. Anda pura-pura lupa. Nggak main-main, bercanda. Tapi secara umum yang selalu kalian bawakan itu ke masyarakat secara umum gitu ya. Anggaplah kalian akan masuk ke satu wilayah, orang yang sama sekali tidak pernah mendapatkan materi anti korupsi. Bahkan mereka tahu korupsi, tapi nggak tahu ternyata korupsi itu ini dan lain sebagainya. Apa tuh yang kalian bawa? Materi paling materi yang paling dasar itu menumbuhkan semangat dulu. Mereka harus jiwa mereka harus semangat untuk melawan anti korupsi tersebut. Jangan langsung pada saat kita datang korupsi itu apa? Itu kayak gini, korupsi itu kayak gini. Ada 7 nilai, nggak langsung pasal-pasal. Udah sebutkan langsung pasal ini, ada tindak pidana tipikor pasal 30 tahun. Nanti audiensnya pada nanti langsung pusing duluan. Iya, berat di awal ya saudara-saudara. Jadi dari awal itu harus semangatnya dulu, Mbak. Semangatnya harus ditumbuhkan gitu. dulu. Kita harus Smart kenalkan listener. Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya, tapi kekayaan ini tidak termanfaatkan karena ada koruptor. Jadi benar. perlahan-lahan kita kenalkan korupsi itu apa. Jadi nggak langsung jenis-jenisnya. Korupsinya. Dibangun kesadaran dan semangatnya Iya, gitu ya. betul. Menyadarkan Dikenalkan. bahwa Iya. dikenalkan potensi-potensi di Indonesia itu seperti apa, dari sumber dayanya, dari lingkungannya, dari seperti itu. Pernah nggak sih mengalami sesuatu hal yang unik gitu di saat teman-teman berkegiatan menyuluh anti korupsi di mana gitu, atau bikin aktivitas anti korupsi, tapi itu aktivitasnya pengalamannya unik, menarik dan tidak akan terlupakan gitu? Aku punya. Coba apa? Jadi waktu kita menyuluh di kegiatan Invest yang di Kabupaten Takalar. Jadi di situ kami sasarannya menyuluh di pegawai koperasi, dan di situ rata-rata pesertanya orang yang berumur, bahkan ada yang sudah lanjut usia. Ada yang tidak bisa menulis. Iya, itu uniknya. Jadi kita menyuluh baca ke orang tua yang buta huruf, Mbak. Oke. Jadi mereka belum bisa menulis, tapi mereka menyimak dengan baik. Jadi ketika ada tugas, mereka butuh bantuan. Jadi kita sama tim, oke, kamu fokus ke peserta ini karena butuh pendampingan khusus. Mungkin Mereka buta aksara iya, gitu ya. Terus semangatnya luar biasa, tapi kemampuannya itu. Jadi kita kerjasama diuji bagaimana kita kompak dalam menyuluh. Itu pengalaman unik yang mungkin nggak bisa saya lupakan. Oke, kalau Kak Anti? Kalau saya pengalaman unik adalah ketika di SMA itu loh, yang international school itu loh. Tapi nggak usah sebut merek ya. Oke. Di sensor sayang. Oke. Kenapa di situ? Di situ saya membayangkan pada saat sebelum saya menyuluh adalah mereka adalah anak-anak yang secara internasional pemikirannya sudah global banget nih. Level pemahamannya tinggi nih. Levelnya udah up. Ada nama internasional itu kalau di depannya. Di mana-mana internasional Terus? itu terkenal kan. Tetapi pada saat kami menyuluh, mereka yang anak-anaknya Jauh dari mereka sama sekali tidak tidak tahu mengenai anti korupsi ini seperti apa, dan mereka ketika ditanya antusiasnya mereka tidak tahu. Dia hanya bilang, it's not my problem, kayak gitu. Iya. Ngeri ya. Padahal internasional. Ini Indonesia loh ya. Makassar. Iya. Kesadaran mereka yang belum dibangun, dan itulah hadirnya teman-teman di Exom Integritas ini ya. Oke, kalau Rian? Mungkin yang paling menarik dan berkesan itu sama dengan Kaike. Waktu itu saya kan juga sama di Takalar melakukan penyuluhan.
Dan ada beberapa masyarakat itu yang betul-betul tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Jadi kan pada saat kami menyuluh itu ada berbagai macam media yang kami gunakan. Ada media tulis, gambar dan sebagainya. Jadi pada saat ingin melakukan hal tersebut, kami betul-betul harus membagi tim. Tim working kami itu ada pembagian job desk-nya, ada yang mengurus misalnya si A ini yang tidak bisa menulis, membaca, ada yang sambil menjelaskan di depan. Kan waktu kami melakukan penyuluhan di koperasi tersebut itu ada tim, kami bertiga waktu itu, dan pembagian job desk-nya betul-betul bertiga tidak kewalahan gitu. Alhamdulillah enggak sih. Per materi, satu orang satu materi. Oh gitu. Satu orang satu materi, jadi kami bawakan, dan yang dua lain ini itu membackup, baik itu melakukan dokumentasi, membantu peserta dan sebagainya. Itu pengalaman yang paling keren menurut saya. Tapi respon mereka ketika misalnya kalian suruh menulis apa dan sebagainya, feedbacknya dari mereka nangkap bener nggak sih ini materi yang saya kasih? Iya, nangkap. Kalau saya dapatnya kan tempo hari pada saat yang koperasi itu saya dapatnya di bagian Luwu sana. Di Luwu juga ada beberapa yang tidak tahu membaca, tapi mereka sangat antusias, dan ketika kita menjelaskan dia malah bilang, oh seperti ini toh, karena contoh-contoh kecil yang kita lakukan adalah misalnya di jalan dia tidak pakai helm, itu melanggar karena itu. Dekat di rumahnya. Kita mengambil contoh-contoh yang memang dekat dengan kejadian sehari-hari, dan makanya mereka seperti ini toh korupsi itu. Mereka yang kayak antusias, mereka yang kasih tahu, oh contoh-contohnya itu bisa seperti ini ya Mbak, bisa seperti ini ya. Mereka lebih antusias dari kita, dan kita menyambutnya dengan baik kok. Wow, luar biasa. Jadi beyond expectation ya. Responnya dengan yang tadi ekspektasinya. Ternyata setiap kejadian di penyuluh itu kan masing-masing memiliki ekspektasi yang berbeda-beda ya di tiap-tiap tempat penyuluhan seperti itu. Oke, baik. Saking serunya, jadi kita tidak sadar waktunya udah mau habis. Saya juga sedih. Kalau misalnya pengen gabung, baru datang loh. Iya, gimana ya Ibu terlambat. Aduh. Tapi untuk Exom Integritas sendiri, next kegiatan yang deket-deket ini apa? Untuk dekat-dekat ini kita mau ada kan namanya sekolah binaan, yang itu tadi saya bilang. Jadi, tapi sebelum maju ke situ, kita perlu fondasi yang kuat. Oke, yayasan tadi itu ya. Yayasan. Nah, di Exom sendiri itu kita punya fokus ada 3. Yang pertama edukasi tentang nilai anti korupsi. Yang kedua ada pendampingan hukum hak asasi manusia perempuan dan anak. Ada riset dan karena ada lawyer di situ ya. Betul sekali. Dimanfaatkan. Terus ada riset dan penelitian. Jadi kami melakukan penelitian, insya Allah kedepannya itu tentang anti korupsi, HAM dan lingkungan. Kayak gitu. Oke, jadi bukan fokusnya hanya anti korupsi saja ya, tapi lebih kepada bagaimana memberikan dampak yang lebih luas untuk masyarakat. Betul. Gitu ya. Kak Anti, selama bergabung di Exom Integritas, kan ini salah satu bisa dikatakan founding mother ya, bukan founding mother, karena dia perempuan sayang ya. Salah satu dari 6 orang itu ya. Oh mama, jangan dong, drop langsung dia. Masih gadis ya. Apa yang dirasakan selama bergabung dengan Exom Integritas? Yang saya rasakan selama gabung di Exom itu adalah saya memberikan hal-hal yang positif kepada masyarakat di Makassar ya, khususnya seperti itu. Menyebarkan virus-virus kebaikan. Virus-virus kebaikan. Yes. Baik, Kak Eki, ini pertanyaan terakhir kita karena kita dibatasi oleh waktu, jam udah jangan ada akun media sosial atau apa gitu yang bisa smart listener kepoin untuk cari tahu aktivitas-aktivitas terkini dari Exom Integritas itu apa? Oke, kalau untuk Instagram kami punya akun Exom Integritas. Jadi teman-teman bisa follow akun kami. Untuk Facebook Exom Integritas. Exom Integritasnya di Instagram disambung atau gimana? Sambung. Exom Integritas ya. Iya. Oke, biasa. Exomnya pakai K ya, smart listener. EKSOM Integritas gitu ya. Terus kalau untuk Facebook Exom Integritas. Sama pastinya ya.
Oke, terima kasih banyak Rian. Terima kasih banyak. Oh, Master Rian. Master Rian. Master. Soon to be Master ya. Amin. Dan juga Master Aki. Thank you so much untuk berbincang malam hari ini. Udah kasih gimana ya? Nanti kirain 2 jam lagi. Saya sudah Pak, PW. durasi Pak. Kita masih punya acara lain Pak. Masih ada acaranya orang. Memang ya kalau Smart FM itu bikin talk show pasti ngangenin dan pengen terus-terusan ada di sini, tapi kita dibatasi oleh waktu. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di lain waktu ya. Nanti kita akan diskusi lagi pastinya bukan di udara tapi secara langsung bersama teman-teman sahabat Exom gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk Anda juga. Iya, sama-sama. Riba Maju Tomitan. Bye. Dadah.